kaca itu kan kaca berembun ya, habis mandi air panas. Nah pas gua ngelap bagian wajah, itu kok di belakang kepala gua dari pantulan kaca kok kayak ada putih-putih. Gua lihat nih apa kan gitu, apa ini? Terus gua itu kayak kuncup pocong sih, ujungnya pocong. Tapi kuncupnya ini nggak ke atas gini tegak, nggak kayak turun gitu. Dan bahkan mau tahu pesugihan itu ada komunitasnya. Tapi menurut lu nih ya, apakah cuma gara-gara lu tahu namanya lu digangguin? Nah ini menarik nih. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Dan sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri. Beberapa waktu yang lalu atau beberapa video yang lalu kita sempat mengundang seorang penjual tali pocong. Dan kali ini gue udah kedatangan narasumber yang pernah bertemu langsung dengan pelaku pesugihan tali pocong. Kita sapa dulu aja, di sini udah ada Bang Woni. Bang Woni, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang. Kalau Baik. fisik, Kalau fisik, mental Kalau mental agak-agak kenapa tuh? ya. Soalnya kan kejadiannya baru nih, ada hubungannya yang mau gue ceritain ini. Nah, Bang Woni ini katanya baru ngalamin kejadian horor ya, baru banget nih ya. Yes. Setelah menginterview atau mengundang narasumber yang pernah melakukan pesugihan tali pocong. Yes. Nah, itu lu kapan ngalamin kejadian itu? Interviewnya itu tepatnya di 30 September 2023 kemarin. Oke. Di Surabaya. Mm-mm. Gue nyamperin ke sana. Tapi terornya itu setelah si narasumber ini pulang. Narasumbernya sebut aja namanya Mas Abi. Ya emang namanya Mas Abi sih. Oke. Nah dari dia pulang situ, karena mungkin gue di situ sebagai host agak barbar, pertanyaannya seperti masih inget nggak sama nama pemilik tali pocong ini. Jadi mungkin sosoknya itu merasa keganggu atau kepanggil. Jadi yang paling intens diganggu gue, walaupun tim gue juga diganggu. Oke. Tapi yang paling sampai sekarang, sampai 2 hari yang lalu lah. Mulai dari situ ya, Mulai dari situ. ngalamin teror setelah nginterview pelaku berarti dia ya? Pelaku Pelaku langsung. pesugihan. Itu terornya sampai rumah, karena kan gue syutingnya di Surabaya. Ikut sampai rumah, gue lihat sosok pocongnya juga di rumah gue, Jakarta. Nah, beberapa waktu yang lalu kan Lentar Malam itu kan pernah ngundang nih narasumber penjual tali pocong. Yes, tahu. Ya, tahu ya. Nah, kalau di ritual yang dibilang sama si penjualnya itu, dia itu ngambil tali pocong menggunakan mulutnya, bukan menggali. Nah, kalau dari narasumber lo, itu gimana tuh cara ritualnya? Ngambil tetap pakai mulut, bukan hanya talinya aja, tapi kain di badannya juga. Dan itu masih ada darah-darahnya, karena itu syarat ritualnya itu harus jenazah perempuan, gadis, harus kecelakaan murni, tunggal, nggak boleh ditabrak, harus kecelakaan sendiri. Nah dia ngambil pakai mulut, itu juga pakai mulut, ngambil apanya tuh, kain di badannya, dan nggak hanya itu, kapas juga, sama maaf ya, bagian tubuhnya ada yang di ini dikit, tapi dia bedanya dia menggali pakai tangan kosong, nggak boleh cangkul. Berarti sama ya, ritualnya itu ngambilnya pakai mulut ya? Sama. Kurang lebih, tapi yang ekstrimnya ini dia supaya bisa lancar melakukan pengambilan tali pocong itu, dia apa ya, ada oknum di kuburan, jadi dia bayar sekitar 5 juta buat dibagi-bagi, jadi sama dia gali kubur itu dia aman, nggak digubukin. Oke, kalau gitu penasaran nih, karena kisahnya itu hampir sama narasumber kita yang beberapa video yang lalu ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran juga, simak videonya sampai habis. Dan sebelum itu, buat kalian nih yang pengen jadi narasumber di Lentar Malam sama seperti Bang Woni, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam, yaitu ada di @lentarmalam.id, dan untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Woni, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai.
Oke, di tanggal 28 September kemarin, tepatnya pas Maulid Nabi, malam jam 10, gue kumpul sama temen-temen, lebih tepatnya tim lah. Gua, Bang Zul, sama Kang Rus. Ini kita bikin YouTube khusus mengangkat cerita-cerita horor narasumber yang punya pengalaman tentang pesugihan. Baik dari mantan pelaku, kita tadinya rencanainnya tuh minggu depan di bulan Oktober. Cuman biasanya kalau yang direncanain kan selalu gagal. Akhirnya kita dadakan, ngumpul langsung berangkat, pakaian seadanya. Cuman kalau gue udah prepare, gue sendiri, yang lain pada dadakan. Ya udah kita jalan jam 10 dari Jakarta, itu ke tujuan pertama ke Gunung Kemukus dulu. Gunung Kemukus, tepatnya di Sragen, Jawa Tengah. Itu perkiraan kalau dari Jakarta, kalau nggak pakai tol tuh bisa 12 jam, kalau pakai tol 6 jam. Cuman kan biaya ya, kita hemat. Tapi ternyata pas kita nggak lewatin tol kok udah capek di jalan nih. Akhirnya kita mutusin buat tol karena kan nanti agendanya banyak, takut capek di jalan, jaga stamina lah. Akhirnya kita lewat tol. Kalau tol kan jam 6 jam tuh nyampe, perkiraan nyampe ke Mukus tuh subuh. Tapi karena kita sering ke rest area ngerokok, jadi ya kita belum tidurnya juga tuh, subuh tuh kita tidur karena udah pada capek. Akhirnya nyampe ke Mukus itu jam 2 siang setelah sholat Jumat. Nyampe ke Mukus, kita tanya warga-warga sekitar. Ya sudah, kita berbaur sama warga sana. Akhirnya kita dapat narasumber kuncennya langsung. Ya sudah, kita habis itu tujuan langsung ke Surabaya malam itu. Berarti di Jumat malam. Kita dari Kemukus itu jam 10 malaman loh. Jam 10 malam kita habis dari Kemukus, makan dulu. Itu kita lewat tol ke Surabayanya. Kenapa ke Surabaya? Karena di Surabaya ini kita ada narasumber yang punya pengalaman. Dia itu pelaku pesugihan. Dia pernah melakukan pesugihan kandang bubrah, popok wewe, dan juga tali pocong perawan. Gua gasin tuh. Kenapa gua gasin saat itu juga? Tadinya kan mau minggu depannya. Karena tuh lagi ada, ya kandang bubrah lagi naik lah. Cerita tentang kandang bubrah sekarang lagi dicari banyak orang. Gue pikir ini kesempatan emas. Geraklah ke Surabaya, kita lewat tol, tapi sempat nggak lewat tol dulu buat hemat biaya. Di tengah-tengah lah kita masuk tol, tuh daerah mana lupa. Nyampe Surabaya, gue nyampe tuh jam 6 pagi. Gue langsung ke rumah saudara gue karena di Surabaya itu kampung gue juga. Jadi gue banyak loh saudara di sana. Gue nyampe di rumah saudara gue yang namanya Adip. Ini saudara terdekat gue dari bokap. Gue nyampe sono. Si Adip nih langsung gue culik. Mau gue ajak makan nasi bungkus dulu. Terus gue niatnya mau tidur di rumah dia. Karena malamnya ini kita mau syuting dengan narasumber yang pelaku pesugihan tadi. Nah, gue ajak makan. Terus pulang sama tante gue itu ditawarin syutingnya di sini aja, nggak usah buka hotel, hemat biaya, udah nginep sini sekalian. Gue nggak mau, karena si narasumber ini bawa barang bukti berupa tali pocong dan juga kain kafannya. Jadi ada dua, ada kain sama talinya. Nggak enak dong bawa-bawa gituan ke rumah tante gue. Akhirnya gue buka hotel di daerah Tunjungan. Kita janjian sama narsumnya itu malam jam 8 karena dia ada acara dulu. Ya udah, tapi kita akhirnya sempat ketemunya itu jam 7. Dia ternyata bisa lebih cepat. Nah, kita ketemu jam 7. Nah, di situ cuma tanya pesugihannya apa aja, tahun berapa, alasan kenapa pesugihan, ya di mana lokasinya, udah gitu-gitu aja. Tapi syutingnya itu kita baru jam 12:30 malam tuh. Padahal ketemunya kan jam 8 tuh. Akhirnya 12:30 kita take. Kita bawain cerita kandang bubrah dulu. Kenapa kandang bubrah dulu? Sebenarnya dia tuh melakukan pesugihannya itu urut dari, kalau diurut ya, dia popok wewe dulu, terus tali pocong, baru kandang bubrah. Tapi gua angkat yang kandang bubrah dulu. Nah, kandang bubrah itu take video sekitar 1 jam lebih.
Habis itu kita langsung tag yang pesugihan-pesugihan lainnya tuh. Sayang kan nggak diangkat. Kandang Bubra emang nggak ada buktinya, nggak ada dokumentasi. Tapi untuk pesugihan yang popok wewe dan tali pocong ini dia ada buktinya. Ya udah, kita emang udah by phone dari awal mas. Ada buktinya kan ada buktinya nggak yang tali pocong ini? Ada, masih saya pelihara, masih saya rawat sampai sekarang nih tali pocongnya. Masih saya jaga. Oke, jadi dia pesugihan popok wewe sama tali pocongnya ini dilakukan di tahun 2015. Jadi pesugihan popok wewe di 2015, udah nggak pesugihan popok wewe itu 4 bulan dia baru dapat tali pocong. Info-info tali pocong dapat, ngambil, akhirnya dia mencuri tali pocong itu dengan syarat-syarat dari dukun. Nah baru 2019-nya dia melakukan kandang Bubra di Wonogiri situ. Nah udah kita tag tali pocong. Nah pas tag tali pocong itu kan dia ngelarin buktinya, ada rekamannya, ada foto videonya di video saya. Begitu keluarin, ya saya sebagai host kan agak iseng nih nanyanya tuh. Harusnya mungkin kayak pertanyaannya, nih tali pocong dirawat nggak? Nih tali pocong masih ada unsur magisnya nggak? Jawabnya ada. Harusnya yang seperti itu aja ya. Cuman di situ nggak tahu kenapa saya nanya begini, Mas masih inget nggak sama pemilik kain kafan ini? Iseng aja. Dia jawab masih inget. Terus tim saya si Bang Zul ini mukul saya. Saya kan nggak kelihatan di kamera, yang kamera tuh cuma si narsum doang. Jadi hostnya di luar frame. Jadi dia mukul saya kayak, ngapain sih nanya-nanya? Ntar dateng lo gitu. Enggak, gue nggak bakal nanya nama juga. Gue cuma penasaran masih inget nggak. Ya, dia ketakutan. Bang Zul ini emang yang paling penakut lah di antara kita. Gue nanya seperti itu, cekcok. Gue nggak tahu si narsum ini tiba-tiba ngambil bungkus rokok yang ada di sampingnya. Kan si narsum gue izinin ngerokok buat cerita, karena di tempat gue ya pokoknya senyaman lu kan gitu. Nah diambil bungkus, gue nggak tahu dia ngambil, tiba-tiba tuh ada bunyi peletak. Nah gue suruh lanjut, terus dia lempar tuh peletak gitu. Kaget dong gue, kayak kenapa mas? Namanya Mas Abi si pelaku pesugihan ini. Kenapa mas? Kok tiba-tiba ngelempar gitu kan? Datang ya sosoknya ya. Dia ngelempar ke arah pintu kamar mandi, depan pintu kamar mandi. Dia lepas mic, iya sosoknya datang. Disamperin, kita sorot bagian kamar mandi, katanya pocongnya di kamar mandi. Di sini mas? Iya. Di mana? Sorot sih di kamera nggak ada apa-apa, mungkin tapi kalau yang bisa lihat mungkin bisa. Tapi di situ hawa tuh nggak enak. Akhirnya nggak lama lagi shoot gini tiba-tiba narasumber nih kayak muntah-muntah gitu, mau muntah tapi nggak muntah. Uwek gitu. Wah terus gini-gini ya, gue nggak tahu kan. Wah kalau kata si Kang Ros, wah kalau kesurupan seru nih kata dia gitu kan. Cuman gue repot ntar gitu. Ya tapi seru gitu. Akhirnya karena situasi udah kondusif, kita putusin buat nggak lanjut videonya. Ya udah, karena udah kayak gitu, itu posisi udah jam 3 kalau nggak salah, jam 3 pagi. Gue ajak nih narsum nih, Bang ngopi dulu yuk, kita muter. Abang kan yang tahu Surabaya nih, saya udah lama nggak di Surabaya. Tempat nongkrong yang 24 jam mana nih? Oke, boleh diajak. Daerah Doli situ lah. Oke Ya. Di situ katanya, kenapa diajak situ? Karena banyak cewek-cewek katanya. Oh iya. Saya baru tahu. Oh ya? Ya, gitulah katanya buat refreshing lah. Iya, bener refreshing banget. Ya udah, refreshing banget kan. Kita parkir lah di Indomaret. Gue beliin kopi, kita ngerokok. Gue sama narsum, tim gue sama ya misal lah. Nah pas di situ gue lihat nih si narsum kayak udah cerah lah, udah tenang ya. Di situ gue tanya langsung kayak, Bang, nama si pemilik kain kafannya ini siapa? Penasaran di situ gue. Tadi kan belum gue tanyain. Karena kenapa gue nanya gitu? Karena dia bilang cantik. Oh iya, selama video itu dia bilang cantik kok, si pemilik kain kafan ini cantik.
Gua tanya dong sebagai host, kok tahu cantik? Karena untuk mendapatkan pesugihan tali pocong penglaris ini syaratnya harus gadis, perawan, dan itu harus kecelakaan tunggal murni, nggak boleh ditabrak, harus kecelakaan sendiri. Nah, kecelakaan itu si gadisnya ini, perempuannya ini mukanya rusak. Jadi sampai dia bawa kain kafannya itu masih ada darahnya. Masih ada darahnya nempel. Walau dia jelasin ini walaupun udah diplastikin ya, udah dibersihin, cuman kan habis bekas kecelakaan pasti masih ada lah darah-darah dikit keluar. Itu kalau kata narsumnya seperti itu. Ya udah, gua udah tanyain namanya. Soalnya dia bilang cantik. Tahu cantiknya dari mana? Si narsum ini ngambil kan pakai mulutnya, nggak boleh pakai tangan. Gali juga nggak boleh pakai cangkul gitu. Iya, iya. Dan yang lebih menariknya lagi, ini yang lebih epic, kok bisa dapet tali pocong itu? Kok nggak digebukin warga lah istilahnya. Nih epicnya itu di sini. Pas gua mode bengongnya waktu dia cerita, gua tanya gimana cara dapetnya. Jadi dia koordinasi sama tukang gali kubur, koordinasi. Kalau ada jenazah yang seperti dia minta, ciri-cirinya seperti ini, gadis, kecelakaan, hubungi saya. Mungkin dia koordinasi ke beberapa tempat, dia nggak cerita. Tapi akhirnya ada yang hubungin dia, ada nih, gadis, kecelakaan tunggal. Kenapa tukang gali kubur tahu? Karena yang meninggal nih selalu kan saudaranya pasti nyamperin tukang gali kubur. Nah, jadi si tukang gali kubur dapat info dari situ. Nanya dia. Kecelakaannya kenapa, ini perempuan apa laki-laki, karena harus perempuan. Nah habis itu kenapa dia nggak digebukin, jadi dia ngasih itulah uang rokok ke tukang gali kubur. Ya gue sebagai host penasaran berapa fee-nya bang kalau boleh tahu. Minim itu 5 juta. Si ngerokok yang begitu. Minim 5 juta makanya dalam sehari ya? Ya? Ya fee-nya itu di 5 juta minim ya, dan itu dibagi-bagi sama penjaga kuburan sekitar. Jadi nggak si penggali kuburnya doang yang dapat, jadi di backing lah istilahnya. Jadi dia gali kubur tuh dengan tenang lah, walaupun tangan kosong, kan dia udah bayar, jadi nggak bakal ada warga tahu, udah dijagain. Ya sudah, terus gue tanya tahu cantiknya dari mana. Jadi setelah dia dapat si tali pocong ini, dia memastikan lagi apa benar ini masih gadis, dan juga apa benar ini kecelakaan tunggal dengan cara pemanggilan korin katanya. Dia orang bisa, dia sendiri yang melakukan, panggil korinnya, dan yang datang itu ya sosok cantik, tanya-tanya, dan tapi terus habis itu disucikan ya, istilahnya dibersihkan, kain kafannya dibersihkan. Dalam arti apa saya juga kurang paham, tapi bukan berarti dibersihkan ini nggak digangguin sama 40 hari, itu pasti dimintain tiap malam. Saya udah tahu nama aslinya setelah saya nanya itu kan, karena saya pengen tahu namanya sih karena dia bilang kan cantik. Oh, saya tahu cantik karena ada ritual pemanggilan korin. Maksudnya dapatlah saya kenapa dia bisa tahu cantik. Akhirnya namanya juga nama-nama cewek cantik. Ya udah. Siti. Ya sebut aja Siti lah ya. Tapi yang tahu gue doang. Sampai sekarang yang tahu gue doang. Tim gue nggak tahu. Siapapun masih belum tahu. Sampai pas gue mau cerita Lentera Malam kan gue izin si pemilik tali pocong ini. Pemilik dalam arti si yang ngambil ini. Boleh nggak diceritain? Aman nggak? Boleh, sama nggak nyebut nama aslinya. Takutnya datang. Nah, karena mungkin gue tahu nama aslinya ya, gue digangguin sampai terakhir tuh 2 hari yang lalu. Jadi ini kembali ke tempat tadi gue nongkrong, balik ke hotel, narsum pulang itu udah jam subuh lah, jam 4-an, karena kan Surabaya lebih cepet tuh subuhnya. Akhirnya setelah narsum pulang, kita berempat naik ke atas. Kita kan pesen yang twin bed ya.
Gue tidur sama saudara gue deket jendela, sedangkan Bang Zul sama Kang Rus ini di deket pintu twin bed. Sampai kamar nih, yang masuk gue bertiga doang, gue, Bang Zul sama Adip. Kang Rus masih di luar, lagi telepon, mungkin obrolan pribadi ya. Ya udah, kita masuk, si Adip mau kamar mandi dulu, katanya mau wudhu, sholat. Ya udah, habis itu gantian gue masuk, rokok selesai, gue mandi air panas. Di dalam kamar mandi itu ada kaca, ada wastafel dekat pintu. Jadi begitu masuk pintu kiri langsung wastafel sama kaca. Nah di saat gue mau ngaca itu kan kaca berembun ya, habis mandi air panas. Nah pas gue ngelap bagian wajah itu kok di belakang kepala gue dari pantulan kaca kok kayak ada putih-putih. Gue lihat nih apa kan gitu, apa ini? Terus gue itu kayak kuncup pocong sih, ujungnya pocong tuh. Tapi kuncupnya ini nggak ke atas gini tegak, nggak kayak turun gitu. Kayak turun gitu. Gue kan mikir itu apaan? Gue lap sampai ke wajahnya itu kelihatan. Belakang tuh, ya makin gue lap embunannya, ya udah full mukanya gue lihat itu. Ya wajahnya rusak. Ya itu pertama kali sih gue lihat kayak gituan jelas. Ya kiri gue langsung pintu kan, gue langsung keluar ya, panik gue tanpa nengok belakang gini kan, udah langsung blodakan pintu keluar. Nah pas keluar itu kan keadaan panik gitu, si Bang Zul nih nanya, wih kenapa lu gitu kan? Nggak apa-apa, gue masih panik juga kan. Kalau gue cerita juga kayaknya nggak percaya kan. Terus si Bang Zul tuh bilang gini, lu tadi minta korek? Hah? Enggak, tadi gue bawa korek nih, ngerokok kamar mandi bawa korek. Tadi yang minta korek siapa? Jadi pas gue kamar mandi, si Adip habis sholat, terus langsung tidur. Habis itu si Bang Zul nih pas lagi beres-beresin kamar itu, beresin yang tadi berantakan, ada yang minta korek, tapi suaranya cewek. Korek bang, gitu. Nah dia nengok, dikira gue manggil dari kamar mandi. Ya udah di situ udah pada ketakutan, kita semua langsung tidur lah. Tidur, pas gua tidur itu si Kang Rus nih masih di luar, belum masuk ya. Ya udah, gua tidur tuh masih keadaan tuh masih belum terang. Udah menjelang mau terang lah. Kan udah subuh juga itu. Nah, pas di jam berapa gua nggak lihat, itu kebangun. Pokoknya udah terang karena depan gua kan korden. Itu udah terang. Kebangun tuh gara-gara ini kasur goyang-goyang kayak apa, gempa lah, gue mikirnya kan gempa. Gue kebangun nengok belakang, ternyata si Adip mimpi buruk, kayak masih tidur cuman gitu. Gue tepok-tepokin kan mukanya kayak kenapa lu bangun. Gue pegang nggak demam gitu, gue bangunin, dia kaget gitu, oh aku mimpi buruk Woni gitu. Mimpi buruk apa? Tadinya nggak mau cerita. Akhirnya setelah ini posisi Kang Rus sama Bang Zul udah tidur. Gue tanya-tanya, akhirnya dia bilang, tadi aku mimpi, atau mimpi aneh. Jadi mimpi ada cewek minta tolong. Jadi pandangan dia kayak ada cewek, tolong gitu. Dia nggak kenal ceweknya itu siapa. Aku tanya, rusak nggak mukanya? Enggak sih, ya kayak cewek, kayak orang pada umumnya. Wah, ya udah nih, udah dah tidur lagi. Tapi kalau yang lo lihat ketika lo di kaca itu ya, itu kan tadi bilangnya mukanya hancur ya. Iya. Itu sosok cewek juga, pocongnya. Gue nggak tahu deh, hancur mukanya. Cewek apa enggak, gue nggak tahu hancur gimana sih. Kalau cewek kan rata-rata mulus ya, mungkin mukanya, wajahnya. Ini mau dibilang mulus apanya kan gitu. Oh, jadi lu nggak tahu ya itu cewek apa cowok ya? Nggak tahu, Okay. tapi dibilang termasuk jelas. Ya, dilihat segini dah wajahnya gua. Nggak full banget sebenarnya, segini lah. Itu udahlah. Udah ada kuncup pocong tuh sebenarnya udah curiga, cuman karena penasaran, panik keluar. Akhirnya tidur lagi tuh, habis gua bangunin si Adip ya. Tidur, bangun sekitar jam 10. Kita cerita masalah semalam itu, pada digangguin. Nah ternyata Kang Rus ini yang kemarin masuknya telat,
dia ada cerita juga. Jadi dia masuk tuh, kita udah pada tidur sebenarnya. Cuman dibukain Bang Zul karena kan kartunya kan di dalam, dia nggak bawa kartu. Karena kalau nggak kartu dia bawa, listrik nggak nyala di kamar. Kita dibukain Bang Zul, ketok-ketok, Kang Rus masuk, Bang Zul tidur lagi. Dia tuh nggak langsung tidur ternyata si Kang Rus. Dia masih dengerin musik pakai headset, tapi sambil tiduran di kasur, main HP segala macam. Nah pas dia lagi dengerin musik kan ada momen dimana ganti lagu kan, lagu berhenti dulu, terus mulai lagi. Nah pas di momen lagu berhenti itu, dia denger ada suara shower dari kamar mandi. Shower. Nah, akhirnya dia buka headset, niatnya mau matiin, mungkin ada yang kelupaan. Tadinya dia lihat siapa nih kamar mandi, kok gue nggak lihat ada orang jalan kamar mandi. Lagi pula udah pada tidur semua nih, 3 nih. Akhirnya dia mau jalan kamar mandi nih, mau matiin, mungkin lupa kali ya, matiin shower. Nah pas dia mau jalan, udah bangun dari kasur, itu dia denger suara cewek nyanyi. Lebih ke bersenandung sih kayak gitu. Ya otomatis dia nggak jadi kamar mandi, langsung selimutan tidur sambil headsetan lagi dengerin musik. Itu pengalaman dari Kang Rus. Ya udah berarti fix kita semua kan digangguin nih, kena nih 4. Waduh, gimana nih? Ya udah, itu kan check out jam 12. Di jam setengah 12 gue turun dulu, naruh barang-barang kayak koper di mobil ya. Mobil gue parkir basement. Nah pas gue jalan ke basement nemu satpam 1, tapi nggak di basementnya banget, pas mau menuju basementnya aja. Jadi di basement tuh totally sepi walaupun masih siang ya. Basementnya juga nggak gede itu, kecil. Jalan ke mobil, buka pintu, mau masukin tas. Nah pas gue buka pintu itu kan harusnya bau rokok, karena sepanjang perjalanan kita selalu merokok, hemat bensin juga kan. Itu otomatis bau rokoknya masih ada. Tapi ini baunya tuh bau anyir darah begitu gue buka pintu. Baunya tuh nyengat banget, kayak kucing baru lahiran gimana sih. Baunya darah banget deh pokoknya. Wah ini udah gak beres nih, tas langsung gue lempar aja. Gue lempar tas, gue tutup pintu, balik lagi ke atas. Gue ceritain pengalaman gue tadi ke teman-teman, ya pada nggak percaya. Halu kali lo gitu kan. Akhirnya kita check out, kita langsung ke Rungkut nganterin pulang si Adip. Nah nyampe rumahnya dia itu, gue nyari tante gue dong. Tante, maksudnya gue mau pamit lagi nih ke Malang nih, mau langsung cabut biar hemat waktu lah. Pas gue lagi manggil si tante gue ini, nyokapnya si Adip, dia keluar dari kamarnya si Adip. Keluar dari kamarnya si Adip, kan gue manggilnya dari ruang tamu. Gue lihat dia keluar dari kamar si Adip, buka pintu. Nah pas dia keluar dari buka pintu itu, di belakangnya tante gue itu ada sosok pocong. Aduh, tapi ini nggak kelihatan mukanya. Mungkin dia ngebelakangin gue kali pocongnya. Jadi ya tetap ada kuncupnya yang turun begitu. Cuman nggak di belakang tante gue persis. Jadi tante gue buka pintu, jadi dia di ujungnya, di ujung pojok kamar. Oh, gue kan sempat nge-freeze ya ngeliat. Itu beneran, gue jelas ngelihat. Aduh, gue nge-freeze. Tante gue sampai, kenapa kamu kenapa gitu kan. Oh nggak apa-apa. Sadar kan tuh gue. Pintunya kan ditutup lagi tuh. Tapi gue sempat nge-freeze. Habis itu ditanya, mau kemana habis ini? Mau ke Malang, ya udah pamit ya. Pamit tuh. Nah gue cerita sama tim gue tadi lihat pocong. Cuman ya gitu responnya, masa sih? Iya beneran. Nah gue ceritanya kan ke tim gue doang. Cuman si Adip denger, otomatis ketakutan. Masa kamu yang bener, kamu nakut-nakutin aku ya? Ya kalau gue nakut-nakutin lo, gue ceritanya depan lo. Ini kan gue nggak ada niat cerita ke temen gue, cuman si Adip nggak sengaja denger. Ya udah langsung lah kita cabut ke Malang. Gue lewat jalur biasa lah, nggak macet juga, enak.
Jalan itu jam 5. Jadi arah ke Malang itu ketemu maghrib. Gue nggak istirahat, nggak rest area, nggak melipir buat sholat maghrib dulu, nggak. Gue langsung jalan. Nah mungkin di sekitar jam, nggak lama habis azan maghrib kedengeran kan dari radio tuh. Nggak lama habis maghrib tuh, itu gue posisi tim gue lagi tidur semua. Ya gue sendirian nih. Gue nyetel lagu aja deh, kenceng-kenceng dari HP kan. Radio nggak ada yang asik nih. Gue nyetel dari HP, terus gue lihat spion tengah nih. Terus gue lihat spion tengah kok, yang depan nih gue sama Bang Zul, yang belakang Kang Rus. Kang Rus tidur. Cuman pas gue lihat spion tengah tuh, pas dia lagi tidur itu kok tidurnya kan dia begini. Di sini ada yang tidur juga. Ada yang nyender. Ya tadi yang apa? Yang kuncupnya turun. Pocong lagi. Nyender. Iya nyender di sini. Di apa? Di spion tengah tapi gue liatnya. Gue nggak berani nengok apa? Nggak berani nengok ke belakang langsung ngecek gitu nggak. Tapi katanya biasanya kalau ditengok langsung kan biasanya hilang. Tapi di spion masih ada di kaca. Kalau yang dicerita-cerita kan seperti itu kan ya. Atau yang di film-film. Tapi ini gue nggak berani cek langsung mau ada beneran atau enggak. Akhirnya gue kaget lah. Astagfirullahaladzim. Panik, ngerem. Pada kebangun tuh. Kenapa? Gue mau cerita juga pasti nggak percaya kan. Akhirnya gue minggir, Indomaret, gue mau tukeran nyetir sama Bang Zul. Cuman Bang Zul masih kayak agak ngantuk-ngantuk gitu. Cuman kan gue ngeri ya. Aduh Malang nih. Oh iya itu posisi gue udah di Pandaan daerah Tretes itu sekitar 1 jam lagi lah dari Malang. Itu udah daerah situ. Gue lihat pocongnya daerah situ. Cuman itu belum gue ceritain. Akhirnya sampai Malang itu jam 9, jam 10 masih biasa lah, istirahatnya banyak. Ketemu saudara gue di sana. Saudara gue lagi ngekos di sana, lagi skripsi, kuliah di situ. Nah, tadinya dia mau ngasih gue penginapan, nginep di kosannya dia aja. Cuman sama si pemilik kos nih nggak boleh, karena gue mungkin banyak ya sama temen gue 3. Mungkin kalau gue sendiri boleh. Jadi dia bukain gue hotel. Dibukain hotel sama dia, dipesenin twin bed. Ya udah, di daerah Suhat, dekat kampusnya dia. 12:30 baru check in. Ternyata masih bisa kan. Nah hotelnya ini dia nggak pakai kartu elektrik, jadi kunci manual. Jadi begitu masuk hotel berempat nih, masuknya tapi 2-2 dulu, kan nggak enak ya langsung 4, cuma 1 kamar. 2-2 dulu, ya si Bang Zul sama si Kang Rus udah masuk, gue suruh istirahat, gue bilang, lalu berdua ya, 1 kasur gue sendiri, gue pengen luas gitu kan. Gue mandi dulu lah, bersih-bersih. Nah pas selesai gue mandi, ternyata yang lain tuh udah kayak tinggal ketiduran doang. Itu udah jam berapa ya, udah jam 3:30, jam 4 kali ya. Gue langsung tidur sendirian. Itu gue nggak tahu jam berapa gue kebangun karena ya sama yang semalam, kasur digoyang-goyangin. Nah gue mikirnya saat itu kan Adip nih mimpi buruk lagi, cuman kan dia nggak ikut. Siapa nih? Gue mikirnya Adip, tapi gue belum nengok. Gue tidur madep ke tembok. Nah siapa nih? Tapi badan gue tuh nempel orang, kayak lagi nempel gitu. Makanya gue mikir Adip nih ngapain sih, karena ada sentuhan gitu, ada. Wah, akhirnya gue ngeh, ini kan Adip nggak ikut ya. Gue nengok bener, itu pocong, tapi gue lihat badannya doang, gue nggak lihat mukanya. Gue lihat begini kondisinya, kayak gini-gini, kayak mencoba melepas dari ikatannya gitu. Goyang-goyang, jadi makanya kasurnya geter. Yo gue langsung kebangun terus, wah sambil tutup mata, apaan tuh? Gue bangunin yang lain, bangun bang, gitu. Pada kebangun, kenapa? Ya, gue ceritain kali ini, cuman ya masih gitu, halu kali lo, mimpi kali. Ya, malah dikiranya tuh gue bangunin mereka tuh buat ngajak ngerokok. Kalau pengen ngerokok bilang. Ya udah tuh. Itu lumayan ekstrim tuh. Nggak bisa gue lupain, walaupun gue nggak lihat wajahnya, gue lihat badannya tuh, aduh tanah semua, ada darahnya.
persis sama yang ditunjukin sama si narsum gue itu. Modelannya tanahnya tuh nggak terlalu banyak, tapi ada darahnya juga bercak-bercak di beberapa bagian. Ya sudahlah, gue cabut lah dari hotel Malang. Itu siang jam 12. Habis itu kita ada tujuan ke Gunung Kawi buat nyari narasumber. Nah skip ya, di Gunung Kawi ini sampai dari Gunung Kawi gue ada tujuan lagi di Blitar, ada tujuan lagi di Wonogiri tempat pesugihan kandang bubrah, terus ke Jogja, di Jogja ada narasumber. Nah habis itu baru pulang Jakarta. Nah sampai dari gue Malang ke Jogja itu gue nggak ada keanehan sama sekali. Dari Jogja itu pulang ke Jakarta jam 10 malam lah. Jam 10 malam karena gue ngincar malam enak sepi, walaupun lawannya truk sama bis. Gue lewat jalan biasa, lewat pantai selatan ya, lewat jalur selatan bawah. Pas ke jalan ke arah Pantura itu, ini udah pada tidur semua, biasa gue ditinggalin. Itu sekitar jam 2 kalau nggak salah, 2 pagi apa jam 3 lah. Ini salah gue juga sih, jadi itu kan namanya jalur kayak gitu kan satu jalur doang. Jadi kalau emang ada mobil di depan harus nyalip dari kanan kan. Nah waktu itu depan gua ada tikungan, tapi masih agak jauh sih tikungannya, masih beberapa meter lagi. Tapi depan gua ada truk, otomatis gua nyalip. Nah ini kan tim gua udah pada tidur semua. Pas gua nyalip ini, pas di kanannya truk ada suara cewek nangis. Otomatis gue nengok belakang dong. Nengok belakang, gue kira ada yang bangun. Nah salah kan, gue lagi di posisi di jalur berlawanan. Nah begitu gue nengok depan lagi, itu udah truk depan. Udah truk mau belok dari tikungan, gue udah deket tikungan. Tapi alhamdulillahnya gue masih dapet tuh belok kiri. Tapi udah tipis banget, mungkin pas gue belok kiri tuh udah berapa senti doang tuh sama ekor mobil gue sebelah kanan. Ya gara-gara gua nengok ke belakang, gara-gara ada nangisnya tuh lirih banget. Nangis tapi ada ketawanya gimana sih? Wah, gue pikir tim gua kebangun, tapi kok rese suaranya begini. Tapi masih pada tidur. Ya udah suara doang habis itu. Singkat cerita, gue melipir tuh habis kejadian kayak gitu, gue udah bener-bener udah spot jantung lah. Melipirnya tuh tapi nggak langsung habis dari mau ketabrak tadi, nggak. Gue masih jalan. Nah di deket pintu tol Brebes itu gue minggir nih kiri depan toko oleh-oleh. Sekalian mau istirahat lah, gue juga udah capek. Nah yang lain masih pada tidur. Nah di situ gue nelpon si pemilik kain kafan ini, si Mas Abi namanya, si pemilik kain kafan ini. Kenapa gue telepon? Karena gue udah merasa diganggu nih. Ini pasti dari si pemilik tali pocong aslinya, si korban lah istilahnya. Gue telepon, Mas maaf, ini malam-malam nelpon jam segini ganggu nggak? Oh nggak Mas, ada apa? Iya, jadi saya habis ngalamin gini-gini, digangguin gini-gini, dan barusan saya hampir kecelakaan gara-gara dengar suara cewek nangis di belakang saya. Terus dia bilang, ya wajar aja sih situ diganggu, soalnya kan situ penasarannya tinggi, sampai nanya nama segala lagi. Iya, jadi si jenazah ini yang punya tali pocong ini tuh kayak nggak suka gitu, karena Mas kan penasarannya tinggi tuh sampai nanya masih inget nama atau enggak. Bahkan Masnya sampai nanya namanya kan, udah saya kasih tahu nama aslinya. Jadi dia tuh nggak suka, kayak merasa keganggu aja. Soalnya selama saya mempunyai tali pocong ini, sama saya rawat ini hanya saya doang yang tahu nama aslinya, sama Masnya, sama gua maksudnya. Oh gitu. Terus sampai kapan ini kira-kira digangguin? Ini gua nggak tahu dia bercanda apa beneran, tapi dia di situ jawab, ya paling 40 hari Mas. 40 hari kan itu kan kalau ngambil ya. Ini kan gue nggak ngambil. Bahkan megang pun nggak. Karena masih ada darah-darah matananya gitu. Diplastikin gitu. Kayak bener-bener dirawat. Kayak unboxing barang baru lah. Unboxing. Bener-bener diplastikinnya tuh bukan sembarang plastik. Dan lo ini
Dari awal ketemu Mas Abi itu ya, Yes. itu di tanggal 29 September. 30 September 30 tepatnya. September. Dan ini kita syuting tanggal berapa kok sekarang kok? Tanggal 13. Tanggal 13, belum 40 hari. Berarti bakalan masih ada mungkin ya. Tapi terakhir 2 hari yang lalu. Terakhir aja 2 hari yang lalu loh guys. Random, kejadiannya random. Ya, tapi mudah-mudahan nggak sampai 40 hari lalu udah nggak diganggu. Ya, moga-moga. Karena Ya. kalau dihitung-hitung nih belum 40 hari nih. cuy. Belum. Gokil. Ya nggak apa-apa lah buat pengalaman. Karena sebelumnya gue pernah ngalamin horor, cuman nggak banget. Oke, lanjut aja cuy. Lanjut aja ya. Ya. Oh iya, gue lupa nyeritain. Selain kain kafan, dia juga bawa kalung. Kalung tuh ada apa ya? Nanti mungkin gue kasih fotonya ya. Ada apa ya? Gue mikirnya jimat, kayak diumpel-umpel gitu. Ternyata itu kapasnya. Hah? Itu juga? Iya harus. Kapas. Kapas terus, dan ekstrimnya ini gue merinding. Jadi bagian tubuh juga diambil. Pakai ada kok, gue masih ada videonya. Video dia ngomong gitu, tapi udah gue sensor. Di cutter, dijadiin jimat, dibasahin, terus kita iniin ke alis. Itu nanti biar orang lihat kita tuh berwibawa, semacam itu. Oh, fungsinya itu. Fungsinya. Makanya gue sama tim itu tuh selama kan itu kan setiap gue punya narasumber pesugihan selalu gue tawarin pakai masker, karena kan ini cerita pesugihan, wajar dong netizen kenapa dimaskerin, ditutupin identitas. Tapi dia nggak mau, udah gue tawarin nggak mau, yakin, bahkan dia ninggalin nomor telepon. Oke. Nah, makanya kita heran, kok nih orang tenang banget, kayak nggak ada takut-takutnya, kayak tenang banget. Ya mungkin efek dari yang minyak itu kali ya. Kita ngelihat dia tuh tenang, kalem, kayak apa ya? Emang kelihatan berwibawa. Bijak, iya kelihatan dari cara ngomong, tenang, nggak ada. Ya mungkin itu ya dijelasin dari minyaknya itu. Ada 2 itu, kapas, itu ekstrim banget sih. Itu kapas yang di hidung itu kan? Iya. Di kapasnya ada upilnya nggak? Coba telepon aja narsumnya. Karena dia bilang 40 hari, jangan bercanda. Ya, insya Allah bisa lebih cepat mas, katanya gitu. Moga-moga bisa lebih cepat. Ya udah, tutup telepon, gue tidur tuh. Terus paginya bangun jam berapa, langsung ke Jakarta. Terus habis itu, gue pulang tuh nyampe rumah jam 11 malam. Habis nongkrong gitu kan. 11 malam, 10 jam 11 lah, udah malam. Nah rumah gue ini kan tetangganya agak kalau gue buka pagar itu bisa kebangun mungkin. Jadi gue nyampe rumah, gue selalu kalau nyampe rumah malam tuh selalu ini, nggak pernah ngetok pagar, buka pagar. Walaupun buka pagar pasti pelan-pelan banget, takut kebangun. Karena suara pagar gue kalau dibuka itu yang paling keras di antara semua komplek. Nah di situ gue telepon bini gue, nggak diangkat. Gue telepon bokap gue, nggak diangkat. Itu gue telepon via WA kan, nggak diangkat. Habis itu gue lihat ke mana tuh, ke kaca teras ruang tamu kan. Kalau ada tamu datang kan bisa kelihatan dari situ kalau kita dari dalam posisinya. Nah di situ gue lihat ada yang ngintip. Ada yang buka korden gini ngintip. Cuman gue nggak tahu itu siapa. Gue mikirnya, wah bini gue nih. Udah tenang, nggak gue teleponin lagi dong. Gue bilang bukain gitu kan. Cuman gue nggak bersuara. Udah pulang. Cuman dia ngintip doang, tapi nggak sampai nggak ngerespon, kayak buka jendela doang. Cewek, tapi gue nggak tahu itu siapa. Soalnya kan gue aslinya kacamataan. Saat itu gue lagi nggak pakai kacamataan. Gue kacamataan kalau nyetir doang. Nah pas gue nggak terlalu jelaskan itu siapa, antara bini gue apa nyokap gue. Nah pas lagi isyarat gitu, bukain. Gue pikir istri gue iseng nih, nggak bukain, cuma ngeliatin doang. Di saat seperti itu ada telepon dari istri gue. Gue angkat dong. Loh, Yang? Ya kenapa? Tadi lagi nyuapin si ini anak gua. Loh, ya udah aku udah di depan nih.
oh iya sebentar aku turun dulu, tunggu nyasain makan dulu. Lah tadi siapa kan? Pas gue lihat lagi udah korden udah biasa, udah kayak gini lah, udah nggak kayak ada yang ngintip. Waduh, ya udah di situ masa nyokap, kalau nyokap pasti langsung bukain. Nah gue nggak lewat pintu di mana tadi ada orang ngintip tadi, gue lewat pintu garasi mobil, tapi gue taruh teras. Pas gue mau masuk teras itu garasi, kan gue melihara kucing ya satu. Kucing nih selalu tiap gue pulang tuh selalu nempelin badannya ke kaki gue. Cuman nggak tahu kenapa ya, mungkin karena gue tinggal lama kan, kemarin kan semingguan tuh ke Jawa Tengah Jawa Timur, itu apa ya, lihat gue tuh kayak mundur sambil ngeong gitu, kayak ngehis gitu. Gue pikir ini kenapa nih, ngambek kali, gue tinggal lama. Gue cek makanannya masih ada, berarti kan gue udah titip ART kan supaya makannya ya diperhatiin. Gue lihat nggak apa-apa, ngambek nggak dikasih makan, makanan masih ada tuh. Oh, ngambek sama gue kali. Nah pas gue mau ngelus gini, dia nyakar gue kayak lihat gue tuh musuh, kayak ngeliat gue orang baru. Ya udah nih, apaan sih lu gitu kan. Udah gue masuk, gue mandi. Situ sih gue udah ngerasa ada yang aneh ya. Cuman sampai gue mandi terus gue tidur nggak ada keanehan sampai besoknya. Besoknya ini udah siang lah, gue bangun siang tuh jam 12-an. Bini gue lagi di bawah kali, lagi masak. Anak-anak gue juga lagi mungkin sama bokap gue. Jadi gue bangun tuh kondisi sendiri tuh. Ya udah gue langsung nyalain PS, main lah. Kondisi sendiri tuh siang jam 12-an lah, bangun tidur tuh langsung kayak gitu main PS. Nah pas lagi main tuh baru beberapa nyalain, kan namanya loading kan ya, loading screen itu ada momen dimana layar gelap. Yeah. Nah pas layar gelap itu lagi loading dari pantulan TV yang gelap itu, gue main sebelah sini, jadi di sini gue ada pocong dari pantulan TV ini. Kelihatan tuh. Kelihatan jelas kan gelap itu TV seakan kayak mati, nggak mati, cuman gelap. Pas loading itu kan gelap, lumayan tuh loadingnya, lumayan nggak terlalu bentar, tapi begitu pas loading gelap, pocong. Ini apaan? Gitu kan tangan gue ya, gue taruh stick gue dulu, lari, udah gue turun. Gue nggak sempet ngecek kayak ke belakang, nggak, gue langsung jalan ke pintu, udah tanpa nengok, tanpa mastiin. Nah malamnya kejadian lagi, sama posisi main game juga, gue sendiri, masih jam 7-an kali ya, habis maghrib. Ini gue lagi di bawah sama anak-anak gue sendiri main game. Gue bahkan lupa sama kejadian tadi tuh. Pas lagi main, pas loading ya nggak ada aneh-aneh. Gue apa ya namanya, ini nih yang agak sebenarnya lebih ngeri ini, walaupun nggak ada sosoknya. Jadi pas gue lagi main, ada momen cutscene movie-nya kan, nggak gue skip tuh cutscene-nya. Pas gue lagi tungguin, lagi tonton gini, kok kasur, kan gue main di atas kasur tuh, nggak pakai kursi gaming, nggak. Jadi di sebelah gue nih ada yang kayak ini, ketekan sendiri seakan ada yang duduk. Jadi kayak kan gue tadinya nggak ya, tapi kok lama kelamaan makin dalam. Ya udah, tapi gue ke pintu tuh jalan pelan-pelan aja. Berarti lo ngelihat juga dong? Lihat, si kasur ini ambles ya? Ngelihat di sebelah kanan gue. Terus kan gue lagi post TV, tapi gue sebenarnya nggak ngelihat, ngerasa dulu. Iya. Ngerasa gini kan, kerasa banget tuh. Ya udah, gue taruh stick pelan-pelan, tapi gue nggak lihat sosoknya baik dari layar TV maupun dari langsung. Kan bener-bener ini gue persis. Ya udah gue cabut lagi ke bawah. Nah itu yang lumayan ekstrim ya. Kalau paling sering nih ya, ini depan kamar gue kan itu tangga ya, tangga gue kayu, jadi orang naik turun kedengeran banget.
mau gue lagi nyetel TV kenceng-kenceng pasti kedengeran orang naik turun. Mau langkahnya dipelanin atau apa. Nah ini sering gue. Sampai 2 hari yang lalu tuh orang naik turun. Tapi suaranya tuh bukan kayak orang naik tangga pada umumnya kayak gini, bukan. Jadi kayak apa? Selangkah gitu. Gue ngebayangin sih itu. Gue pernah ngecek, soalnya ngecek tuh pas pertama kali gue habis dari kamar mandi, tutup pintu, naruh handuk belakang kamar mandi, itu dengar suara kayak gitu. Lah otomatis gue masih depan pintu ngecek dong. Ngecek, lah kok nggak ada. Suaranya jelas banget kan tadi. Wah udah nggak beres nih. Besok-besokannya masih kayak gitu, entah siang, entah malam, itu udah 3 kalian kali. Selalu suaranya kayak bukan kayak orang lompat lah. Ya gitu. gue ngebayangin nih ya kayak pocong jalan. Pocong lah, kayak pocong lompat tangga gitu. Iya, wah gila sih gue. Terus itu yang paling sering. Kalau yang paling terakhir ya, yang gue bilang 2 hari yang lalu, berarti ini tanggal 13. Itu tanggal 11 malam lah ya. Itu gue denger sama bini gue. Gue lagi YouTubean terus nonton. Biasa kan YouTubean gue selalu nonton TV. Terus dari dari bawah nih, kan di rumah gue banyak kayak kardus-kardus bekas gitu yang nggak langsung disimpan garasi, nggak kayak bekas sepeda olahraga lah, apalah, itu kayak ada bunyi kenceng banget, kayak kardus dijatuhin tapi kayak orang ngamuk, budak. Gue mau ngecek juga, bini gue denger tuh apaan tuh, paling ini si pocong nih. Gue udah mikir kayak gitu. Terus sempat ngira kucing, tapi nggak mungkin. Kucing gua kan di daerah garasi sama dapur doang, nggak pernah dia masuk ke daerah ruang makan sama ruang tamu, ruang keluarga nggak pernah, karena itu suaranya dari ruang keluarga. Oke. Itu sih pengalaman terakhir gua. Yang lo alamin 2 hari yang lalu ya? 2 hari yang lalu. Sekarang alhamdulillah belum. Jangan deh. Janganlah, jangan sampai. Jangan. Nah, sebenarnya gue penasaran sih alasan dari Mas Abi ya, narasumbernya ya, Yes. yang lo wawancara ya, itu untuk apa dia melakukan pesugihan tali pocong? Jadi dia kan popok wewe dulu. Kalau popok wewe ini dia tahu dari seniornya di Padepokan gitulah. Kok dia istilahnya apa, jualan kok kayak apa, jualan biasa tapi hasilnya nggak wajar. Ditanya-tanya, dikulik, akhirnya dikasih tahu saya pesugihan gitu-gitu. Dan bahkan mau tahu, pesugihan itu ada komunitasnya. Pesugihan ada komunitasnya? Kata Mas Abi gitu. Kandang bubrah ya, komunitas kandang bubrah. Dan ada hitam, ada putih. Dan yang paling ngagetin di akhir video, ternyata sampai saya tag video itu, dia masih pesugihan. Tapi putih. Kalau mereka kumpul ngapain tuh? Sangmori? Gue nanya iseng, kayak ada ini nggak? Ada kayak sosial medianya nggak, kayak Facebook? Oh enggak, kita komunitas yang khusus. Itu juga cuma 50 orang. 50 orang nih? Itu banyak cuy. Banyak sih. Iya kan? Ya, banyak ya, Terus tadi gue telepon-teleponan sama Abi tuh. Karena kan dia ninggalin nomor telepon. Karena ya dia minta ditinggalin, gue udah diskusi sama tim nih. Telepon nih gimana nih? Tapi Tarsumnya minta, ya udahlah, biar nggak dikira settingan. Kasih aja udah. Akhirnya tadi gue sampai telepon, gue nanya, udah berapa Mas yang nelpon? Udah 100 lebih. Tapi dia udah nemuin 15 orang. Enggak sih, Mas Abinya ini jualan. Kan Itu lo pas bilang kan untuk ya, penglaris. Dulu jualan. Jualan apa dia? Nggak tahu deh. Kalau sekarang? Kalau sekarang dia ngojol sih. Tapi sambil pesugihan putih. Tapi pesugihan putih tuh nggak bisa, hasilnya tuh nggak gede. Jauh dari pesugihan hitam. Karena kan gue juga riset-riset sama orang-orang di Pesugihan sana. putih itu maksudnya gimana? Pesugihan putih itu tanpa tumbal. Termasuk pesugihan tali pocong ini, menurut lo ini tanpa tumbal? Nah di situ gue nggak nanya. Tapi yang popok wewe gue nanya. Karena kan gue nggak nanya, karena ada kondisi seperti itu, situasi nggak kondusif, di-cut tiba-tiba. Nah kalau popok wewe gue tanya, ini ada resikonya nggak sih popok wewe ini? Nggak ada. Loh, maksudnya nggak ada? Gue sampai keceplosan gini, berarti ini pesugihan yang aman dong gitu. Terus kata dia, bukan berarti nggak aman, itu ada limitnya. Ada limit kan, gue juga bingung. Popok wewe itu ini beli popok
Wewe gombel. Jadi dia ritual di pohon besar di daerah mana? Ritual besar di pohon besar, melakukan ritual diajarin seniornya di pohon besar. Nanti didatengin sosok wewe, dikasih celana dalamnya yang seukuran selimut. Kalau mau nanti aku kasih nomornya, boleh? Enggak, gue nggak mau kolornya, gue nggak mau. Enggak, Maksudnya, kolornya itu kan nggak pernah dirawat sama dia. Akhirnya ninggalin cindera mata berupa kayu berbentuk maaf ya. Ya ada fotonya. berbentuk. Ada fotonya. Kok bisa belakang mulu lo kok? Kok bisa nebak gitu sih? Gua Udah pasti lah. Tapi menurut lo nih ya, apakah cuma gara-gara lo tahu namanya lo digangguin? Nah, ini menarik nih. Kayaknya sih gue yakin bukan karena gue nanya-nanya nama, tapi karena ini. Jadi waktu dia di video nyebut orangnya cantik kok, cantik. Di situ gue batin. Secantik apa sih? Pengen lihat gue. Mungkin karena itu. Gue nggak ngucap, spontan aja kayak dia bilang cantik, meninggal, kecelakaan, terus tali pocongnya saya ambil. Di situ spontan aja kayak, tapi saya nggak ngucap di video walaupun di mana, kayak cantik. Paham. Mau lihat lah, gitu, iseng gitu. Tapi jadi nggak selain ngucap. penasaran namanya, lu juga penasaran mau melihat sosoknya ya. Tapi gue nggak pernah lihat wajah yang itu gue mau sih, maksudnya kan gue pengennya tuh cantik, selalu sosok pocong. Iya sih. Cuman kalau yang yang mungkin ya yang sosok cewek yang gue lihat pertama kali kan yang di situ, yang ngintip dari korden. Iya. Tapi nggak jelas, kayak mukanya ketutupan rambut semua, bukan sosok pocong, bukan. Tapi emang kalau bapak-bapak itu emang seneng kalau ngeliat cewek cantik. Buktinya sama narsum kita diajak muternya ke daerah situ. Iya. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran sama konten yang dibuat sama Bang Woni, itu kalian bisa langsung aja ke YouTube lu di mana tuh, Bang? Mistis Corp. Mistis Corp. Corp perusahaan CORP. Oke. Sebenarnya hampir sama ya. Ngundang narasumber untuk cerita gitu ya. Kalau diundang sih gue gak ada. Bukan ngundang ya, ibaratnya interview. Nyamperin ya. Dan di konten lu, tapi kebanyakan itu tentang pesugihan ya. Sekarang fokus pesugihan karena naiknya di situ. Oke. Kalau gua upload yang lain ya cool rank aja. Dan kapan-kapan kita coba lah untuk minta tolong untuk siapa tahu ada yang bisa. Oke, siap. Jadi narasumber juga di sini pelaku pesugihannya gitu. Ada kemarin gue dapat Mungkin Mas Abi sendiri juga bisa. Di Surabaya. Silakan kalau ya. mau ini. Ya, nanti kita kontak-kontakan ya, Bro. Siap. Oke, Bro. Thank you ya, Bro. Udah Sama-sama, datang di Lentar Malam. Sama-sama nih. Oke, kalau gitu gua tutup. Gua pamit, gua Jamal dari Lentar Malam dan Mistis Man. pamit. Bye.